Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Saat Zahra dan Dewangga sampai di tempat camp, hujan datang cukup deras. Untung tenda camping mereka menyatu dengan mobil jeti, setidaknya mereka memiliki ruang yang tak akan kena hujan. Setelah berganti baju, keduanya memilih untuk duduk di tepi mobil. Hujan cukup deras dan juga sedikit angin. Harusnya sore ini kita pulang. Ya, tunggu hujan reda dulu saja. Iya, aku tahu, Mas. Zahra dan Dewangga menikmati secangkir kopi dengan biskuit yang dibeli Zahra kemarin. Dewangga menatap wanita di depannya ini dengan tatapan lembut, begitu sayang dia dengan Zahra. Mas, jangan menatapku begitu. Kamu begitu cantik. Kalau aku tak cantik, kamu tak akan tertarikan. Sayangnya begitu, entah mengapa lelaki pasti melihat wanita itu yang pertama pasti dari kecantikan. Zahra terkekeh dengan jawaban fakta dari Dewangga. Ya, dia tak terlalu tersinggung dengan ucapan Dewangga, karena mau bagaimanapun kecantikan sekarang adalah modal nomor satu wanita. Kamu tak marah aku mengatakan hal ini? Mas, mau bagaimanapun, hal ini memang nomor satu. Bahkan wanita bodoh sekalipun jika dia cantik, dia akan dilirik banyak lelaki. Sedangkan yang pandai cerdas tapi tak cantik, dia akan dinomor kesekiankan. Oh, begitu. Tapi kalau kamu, kenapa kamu borong? Cantik, cerdas, berbakat. Berbakat, seperti Mas Dewa tahu saja bakatku. Aku tahu, kemampuan berkudamu, menembakmu, bahkan kemampuan memanah, aku tahu. Mas Dewa tahu dari mana? Hal itu sudah lama tak aku lakukan. Karena aku sering berada di satu arena denganmu. Mas Dewa satu arena denganku? Bohong. Aku sudah mengenalmu sebelum Farid mengenalmu. Aku ingat sekali bahkan saat kelas menembak, kamu menghentikan berdebatan beberapa wanita dengan tembakan. Zahra mengingat-ingat kejadian itu dan seketika terkekeh. Dia ingat bagaimana beberapa wanita berdebat dan hampir berkelahi. Karena saking berisiknya, Zahra dengan spontan mengambil pistol kecil dan menembakkannya tepat di tembok sebelah para wanita itu. Seketika semua orang diam dan tak ada yang berani mengatakan apapun lagi. Aku saja sudah lupa. Sekarang Dewangga yang terkekeh. Rupanya keduanya memilih bahan obrolan yang cukup mengejutkan. Kamu juga lupa saat insiden Anggar itu. Kamu menangis karena mengira rekanmu itu tertusuk sebelum pertandingan kan? Iya, aku sungguh memikirkannya sampai saat ini. Apa dia baik-baik saja ya? Aku baik-baik saja. Jadi Mas Dewa yang tertusuk itu, apa terjadi pendarahan? Tidak, aku baik-baik saja. Kamu yakin? Aku yakin, aku tak apa-apa. Darah yang keluar itu bukan karena Anggar, tapi ada hal lain. Hal lain? Iya, tak perlu kamu tahulah. Zahra hanya mengangguk dan lekas meletakkan kopinya yang sudah mulai dingin. Dia dengan pelan menyandarkan kepalanya di bahu Dewangga. Kenapa? Aku tak tahu, Mas. Kalau capek istirahat sayang, jangan dipaksakan. Kamu benar, Mas. Dewangga memeluk Zahra dengan pelan dan mengecup Zahra pelan. Sikap rapuh Zahra benar-benar terbungkus rapi oleh sikap acuh dan tak peduliannya. Entah apa yang sudah dilewati oleh gadis ini sampai dia memiliki sikap setegar ini. Zahra meraih ponselnya dan rupanya sang kakak, Rafael, sudah mengiriminya pesan. Mengatakan kalau kedua orang tua mereka sudah datang. Sialan kan, Zahra masih ingin menghabiskan banyak waktu bersama Dewangga, tapi mereka malah sudah datang. Kenapa sayang? Orang tuaku akan datang. Itu bagus kan, kamu bisa melepas rindu dengan mereka. Beberapa tahun kamu tak bertemu. Tapi mereka pasti tak merindukanku. Kamu yakin sekali? Ya, aku ini tak bisa melakukan apapun, jadi kenapa dirindukan? Tapi aku selalu merindukanmu. Dewangga memeluk Zahra dengan erat. Sangat bodoh jika ada yang mengatakan kalau tak merindukan Zahra setelah mengenal Zahra lebih jauh. Keduanya mengambil beberapa foto dan berencana akan berlibur lagi agar memiliki banyak foto. Hujan mulai reda. Mau bersiap pulang? Iya, Mas. Zahra yang awalnya masih dipelukan Dewangga segera duduk dengan tegak lagi. Tapi ini Dewangga. Zahra segera Zahra untuk berbaring. Mas, ayo lakukan lagi sekali lagi sayang sebelum kita pulang.
Tapi Mas, kamu capek ya? Ya sudah kalau begitu, kita bersiap pulang saja. Dewangga mengecup kening Zahra dan beranjak dari sana. Dewangga tak marah sama sekali. Dia malah berpikir kalau dia terlalu memaksa Zahra. Mas marah ya? Sayang, tak ada alasan apapun untukku marah. Kamu berhak menolakku, jangan sungkan. Mes, aku semakin sayang padamu. Dewangga yang sudah mengemas beberapa barang tersenyum begitu senang. Dia sangat suka mendengar kalimat itu dari mulut Zahra. Lebih baik kamu berganti baju sayang, akan aku buatkan makanan dan kita akan bongkar tenda. Tapi kamu belum menjawab pernyataanku tadi loh. Aku lebih sayang padamu. Zahra tersenyum dan segera beringsut dari tempat duduknya. Zahra berganti baju dengan sebuah kaos hitam dan juga hotpants denim. Dia berpikir kalau memakai baju kasual seperti ini akan membuat geraknya lebih nyaman. Setelah selesai, Zahra keluar dan benar saja sebuah hotpot sudah tersedia di meja kecil, sedangkan Dewangga sudah merapikan beberapa barang. Mas pasti lelah. Tidak, kenapa cuaca dingin seperti ini memakai celana pendek? Aku nyaman seperti ini karena ingin membantumu berkemas. Biarkan aku saja, kamu hanya duduk. Tapi Mas, barang-barang ini begitu banyak. Zahra memilih untuk merapikan tempat tidur dan tak menghiraukan perkataan Dewangga. Zahra mengemas beberapa barang dan juga meletakkannya di tempatnya. Sampai akhirnya hanya tinggal tenda besar yang belum dikemas. Keduanya memilih untuk duduk di sana sambil memakan hotpot. Makan yang banyak. Aku akan gemuk, Mas. Kamu itu tak bisa gemuk? Benar juga, tapi aku tak bisa makan banyak, Mas. Kenapa? Aku akan muntah jika makan lebih dari beberapa siap. Kamu memiliki masalah pencernaan. Tidak, mungkin dulu aku memiliki pola makan yang banyak dan didisiplinkan mama tentang makan. Kamu berhak makan banyak tanpa ada yang mengekang. Iya, Mas, tapi memang porsiku segini. Makan lebih banyak, nanti kalau kamu menghendaki hamil, akan lebih banyak tenaga yang harus kamu simpan. Iya, Mas. Zahra memakan beberapa isian hotpot dan akhirnya dia tetap berhenti untuk makan. Dia tak bisa makan lagi. Sudah, Mas, aku kenyang. Baiklah, jangan dipaksakan. Mas, makan lagi saja, jangan melihatku. Kenapa? Mas lelaki, butuh tenaga lebih banyak, jadi tak apa makan banyak. Kamu benar, setelah ini segera pulang. Iya, Mas, sepertinya orang tuaku akan segera datang. Mas Rafael tadi bilang kalau orang tuaku sudah ada di pesawat. Kenapa mereka kemari? Apa tahu kamu dan Farid bercerai? Harusnya sih belum, aku akan mengatakannya nanti sajalah. Sayang, setelah ini apapun yang terjadi tetap bersamaku ya. Mes. Zahra dan Dewangga akhirnya benar-benar pulang. Keduanya banyak bercerita di mobil. Dewangga tentu begitu senang saat Zahra dengan terbuka mau mengatakan tentang masalah hidupnya selama ini, walau di beberapa part cerita itu, Zahra menghindari untuk bicara. Perjalanan 45 menitan benar-benar digunakan keduanya untuk mengobrol dengan santai, bahkan Dewangga menanyakan tentang keadaan dia selama ini. Sampai akhirnya Zahra dan Dewangga memasuki kompleks wilayah perumahan Zahra. Zahra tak mencurigai apapun dan segera masuk. Sedangkan Dewangga memilih untuk mengeluarkan beberapa barang yang mereka bawa untuk camping. Zahra mengerutkan keningnya. Biasanya dia memakai bunga warna putih dan hari ini memakai mawar merah. Awalnya Zahra tak mempermasalahkan apapun. Sedangkan foto pernikahan Zahra dan Farid sudah lenyap karena Zahra menyuruh pembantu rumahnya untuk membuang semua foto atau apapun itu tentang Farid. Semua fotonya sudah hilang. Dewangga yang masuk dari membawa beberapa box segera memperhatikan Zahra yang menatap sekitar. Bukan, tapi ruangan ini berbeda dari biasanya. Maksud kamu? Zahra. Belum sampai Zahra mengatakan apapun, kecurigaannya benar-benar terjadi. Seorang memanggilnya, dan Zahra serta Dewangga menoleh. Mama, Papa. Ya, kedua orang tua Zahra keluar dari kamar tamu yang dulu ditempati oleh Farid serta Rena. Kalian baru datang. Kami sudah di sini sedari kamu tak bisa dihubungi tadi. Kamu dari mana saja? Zahra tak menjawab apapun dan segera menoleh pada Dewangga. Dia tak akan mau drama keluarga ini terlihat oleh Dewangga. Zahra tak mau dikasihani. Zahra segera menyeret Dewangga keluar dari rumah. Dia juga tak mau Dewangga mendengar kata-kata menyakitkan dari kedua orang tuanya. Oh, Mas Dewa, maaf kalau orang tuaku sedikit berisik.
Namanya juga orang tua, gak apa-apa. Mas Dewa pulang saja, nanti saja aku ngomong. Gak usah nyapa orang tuaku. Tapi mereka orang tuamu loh. Tak apa-apa, kamu lebih baik pulang. Pasti capek ya. Besok kita ketemu lagi. Baiklah, jaga diri baik-baik. Kalau ada sesuatu segera hubungi aku ya. Iya mas, aku nanti juga akan menghubungimu. Dewangga akhirnya mengangguk dan mau pulang dengan mobilnya yang banyak kenangan itu. Zahra segera masuk ke dalam rumah dan rupanya di ruang tamu sudah duduk kedua orang tuanya dan juga Tiara, saudara angkatnya. Sialan. Dia begitu ingin menghindari saudara angkatnya ini. Dan sekarang malah kedua orang tuanya dengan enteng membawanya kemari. Kamu dari mana saja? Pergi jalan-jalan. Dengan mas iparmu. Lalu di mana semua foto pernikahanmu? Di mana Farid? Aku dan Farid bercerai. Apa? Pernikahan kalian baru berjalan 5 tahunan dan sekarang bercerai. Apa kamu lupa dulu kamu begitu memuja Farid dan ingin menikah? Sekarang menyesal. Aku tak pernah menyesali setiap apa yang terjadi di hidupku termasuk menikah dan bercerai. Zahra masih berdiri. Ini rumah atas namanya, tapi pemilik asli rumah ini adalah mereka. Inilah kenapa Zahra tak terlalu mau menerima kedua orang tuanya datang terutama pada Tiara. Tiara yang sedari tadi diam, sekarang berdiri saat kedua orang tua mereka terdiam dengan perkataan Zahra. Tadi kakak iparmu. Namanya siapa? Dewangga. Wow, dia sudah menikah. Belum. Wow, dia lajang dan kau janda. Apa kamu berpikir setelah menikahi adiknya sekarang kakaknya? Kau sungguh senior. Adik. Asumsimu itu bentuk dari pola pikirmu. Kakak perempuanku. Bahkan aku tak berpikir sejauh itu. Dan kamu memikirkannya. Adikku ini pandai beralasan seperti dulu loh. Katakan saja kalau kamu yang ingin dengan kakak iparmu. Kenapa harus aku menjadi tameng? Membosankan. Zahra segera berjalan menjauh dari sana. Dan seketika terdiam saat sang ayah memanggil namanya. Ayahnya masih sama. Dia memiliki panggilan lembut yang membuat hatinya melembut walau sama saja jahatnya dengan mereka. Zahra membalikan badan lagi dan sang ayah menatapnya sendu. Dia benci tatapan ini. Apa yang membuatmu menyerah dalam pernikahan singkat ini? Dia selingkuh dan memiliki anak. Itu aja, kamu kan gak bisa hamil. Dengan ringan Tiara berucap dan membuat Zahra emosi begitu saja. Zahra menghampiri Tiara dan menamparnya begitu saja. Tentu itu membuat kedua orang tua mereka berteriak terkejut dengan perilaku Zahra. Kau sudah dewasa, kelak jika bicara harus disaring dulu, jangan sampai yang keluar sampah semua. Tiara mundur begitu saja dan menempel pada sang ibu yang pasti melindunginya. Sedangkan Zahra tersenyum remeh. Bukankah drama ini sudah aku tinggalkan bertahun-tahun dan alurnya masih sama? Ayah, aku bercerai karena dia salah. Itu yang ayah ajarkan padaku saat itu. Zahra naik begitu saja ke dalam kamar dan berbaring di kamar. Zahra melihat ponselnya dan beberapa pesan masuk. Rafael, lusa ayo berangkat. Semua sudah aku urus. Rafael, kau ini sulit sekali dihubungi. Orang tua kita sudah sampai di kota beserta seorang tikus. Rafael, kau harus melawan Tiara jika Tiara menindasmu. Mas akan datang lebih cepat sebisa mas. Tanpa sadar, Zahra begitu bersyukur memiliki kakak yang begitu perhatian dengannya. Dia bahkan dengan senang hati membantunya padahal memihak pada orang tua mereka dan Tiara akan mendapat keuntungan banyak. Setelah membaca pesan dari Rafael, Zahra membuka pesan dari Dewangga. Dia begitu tahu lelaki ini pasti mengiriminya banyak pesan setelah melihat suasana yang tegang tadi. Dewangga, aku sudah sampai rumah, kamu gimana? Dewangga, sayang, kamu baik-baik saja? Dewangga, apa orang tuamu menyakitimu? Apa aku perlu ke sana? Dewangga, segera hubungi aku ya jika di sana tak nyaman, aku akan datang. Dewangga, bagaimana? Sayang, aku perlu ke sana kah? Aku ke sana ya. Zahra semakin terisak saat melihat bagaimana Dewangga memperlakukannya. Dia begitu merasa disayangi setelah semua hal yang membuatnya sesak. Zahra segera membalas pesan itu dengan singkat dan menenangkan. Ya, Zahra berupaya untuk membuat Dewangga nyaman dengan keadaannya saat ini. Zahra, aku baik-baik saja mas. Kamu tak perlu khawatir. Aku hanya merindukanmu lagi. Biasanya kan kalau malam tidurnya dipeluk kamu. Dewangga, besok mau jalan-jalan. Aku jemput.
Zahra, mau jemput pagi ya, di rumah terlalu ramai. Dewangga, baik calon istriku. Zahra membalas kalimat itu sambil terisak. Dia sama sekali tak suka situasi ini sedari dulu. Sampai hari beranjak malam, dan waktunya makan malam. Zahra keluar dari kamar dengan penampilan yang lebih fresh. Dia menghampiri keluarganya di ruang makan dan memakan makanan itu tanpa memperdulikan apapun lagi. Kamu makan dengan tenang sekali padahal aku belum datang. Iya Zah, bukankah di keluarga kita memiliki aturan untuk menunggu lebih tua? Tiara datang dan segera menegur Zahra. Tentu teguran itu ditambah dengan ucapan sang mama. Ini membuatnya muak. Ini rumahku, aku bebas melakukan apa saja. Ini bukan hasil belimu, tapi hadiah pernikahan. Pernikahanmu hancur, Jeti, hadiah ini bisa saja kembalikan. Itu juga bagus, aku akan kembalikan besok beserta surat menyurat lainnya. Nanti aku dikira numpang hidup di keluarga kandung. Tiara nampak kesal dan tentu dia sadar dengan ucapan Zahra tertuju padanya. Ya, Tiara lebih banyak mengandalkan koneksi sang ayah daripada bekerja mandiri, bahkan fasilitas Tiara masih full sampai saat ini. Yang hanya dirasakan Zahra hanya uang bulanan yang paling kecil dari ketiga anak mereka. Aku sudah makannya, aku mau tidur. Cah, kita perlu ngobrol tentang kelanjutan hidup kamu. Mama dan Papa tenang saja, aku bisa melaluinya sendiri tanpa kalian arahkan. Arahkan saja Kak Tiara yang cantik ini, biar hidupnya enak. Zahra berdiri begitu saja dan pergi dari sana saat semua orang terdiam. Zahra masuk ke dalam kamar dan duduk di tepi ranjang. Besok dia akan pindah, tapi jika mereka tahu pasti tak akan diperbolehkan. Zahra tersenyum saat mengingat kembali kalau semua surat-surat penting dan semua barang berharganya dia pindahkan ke rumah pribadinya yang dia beli beberapa bulan lalu. Dan yang tahu hanya dirinya dan Rafael. Jeti saat dia meninggalkan rumah ini, tak ada apapun selain rumah dan tanah. Kalian begitu jahat selama ini. Maafkan aku jika aku juga jahat sama kalian.